Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Hikmatun Nazila dan teman saya Helen Cigwita Utami dan Jeki Eptoza. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dari makalah kami yang berjudul Merespon Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Adapun pembahasannya, yang pertama itu isu perkembangan bank syariah dan perbandingan bank konvensional. Bank syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam menurut Fazlur Rahman dalam Farida, ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religius berorientasi dunia dan akhirat. Sedangkan bank konvensional adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Berbagai lembaga perantara keuangan. Ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan bank syariah di Indonesia, antara lain belum memadai sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, masih lemahnya sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha, modal dana yang relatif kecil terbatas, adanya ambivalensi antara konsep pengelola perbankan syariah dengan operasionalisme di lapangan, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah dari umat Islam, dan secara akademik masyarakat belum memahami betul tentang pengembangan lembaga keuangan syariah. Adapun permasalahan yang menghambat perkembangan bank syariah di Indonesia yaitu A. Problem sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, lemahnya praktisi perbankan syariah baik sisi pengembangannya bisnis maupun sisi syariah. Dengan kata lain, belum terpenuhinya sumber daya manusia yang memahami di bidang ekonomi syariah, sehingga dalam melakukan praktik perbankan syariah seringkali menyimpang dari prinsip syariah. 2. Supply oriented. Praktisi hanya bisa menjelaskan apa yang mereka tahu, tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat. 3. Belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional. B. Problem teknikal. Yang pertama, bermasalah dengan modal atau dana. Bank syariah masih belum memadai dan biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Dampaknya, bank syariah tidak bisa seefisien bank konvensional. 2. Melemahnya inovasi di bidang produk dan layanan serta melemahnya pemasaran dan pengembangan dana bank syariah. 3. Kurang memadahinya fasilitas atau infrastruktur teknologi informasi. C. Problem legal atau struktur. 1. Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. 2. Kurangnya support atau dukungan dari pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah. D. Problem pasar komunal. 1. Persaingan. Pesaing antara bank syariah maupun dengan lembaga keuangan lainnya. 2. Tingkat kepercayaan yang rendah dan kurangnya minat masyarakat untuk menabung atau meminjam yang di bank syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan bank syariah, baik dari sisi pelayanan dan diberikan maupun tentang akad-akad dari bank syariah yang relatif lebih rumit. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelasi oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video presentasi yang pertama, yaitu tentang adapun isu perkembangan bank konvensional di Indonesia sebagai berikut. A. Munculnya regulasi. Perbankan PVC Indonesia mengatakan bahwa responden yang menilai regulasi sering tidak jelas dan berlebihan, sehingga tidak jarang menyebabkan keresahan yang perlu bagi manajemen, kendala profitabilitas, dan mengurangi dalam menyalurkan kredit. Yang B. Kelangkaan sumber daya manusia.
responden menilai karyawan yang berkualitas dan berpengalaman di sektor perbankan merupakan hal yang langka. C. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap bank. Sebagian masyarakat sekarang masih belum tahu adanya bank yang menyimpan uang supaya uang tersebut aman. Yang kedua, tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap penyimpanan uang di bank. E. Adanya pesaing antar bank atau lembaga keuangan lainnya. F. Fasilitas yang belum memadai. Para nasabah bisa saja pindah dari tempat awal menabung ke tempat bank lainnya karena pelayanan yang kurang. G. Modal yang sangat terbatas. Bagian kedua, isu perkembangan non-bank dan konvensional. Adapun jenis-jenis dari lembaga keuangan non-bank antara lain yaitu yang pertama, koperasi. Koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti kerjasama. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggotanya yang berfungsi untuk membantu kebutuhan para anggotanya dengan harga relatif rendah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup. Adapun permasalahan antara lain yaitu dari sisi kelembagaan koperasi, keanggotaan dalam koperasi, keadaan anggota yang semakin hari semakin mengalami penurunan, tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya masih rendah. Pengurus koperasi belum mampu melakukan tugasnya dengan semestinya. Pegawai koperasi, kemampuan anggota pengawas belum memadai. Dari sisi bidang usaha koperasi, adanya koperasi yang manajer dan karyawan belum memenuhi harapan. Dalam menjalankan tugasnya, para karyawan masih belum menggunakan prinsip-prinsip pembukuan yang baik. Koperasi jarang peminatnya dikarenakan ada pandangan yang berkembang dalam masyarakat bahwa koperasi adalah usaha bersama yang diidentikan dengan masyarakat golongan ke bawah. Kualitas sumber daya yang terbatas. Para pegawai yang bekerja dalam melakukan kerjanya tidak maksimal. Banyaknya pesaing yang berusaha sejenis. Pesaing merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Tetapi kita harus mengetahui bagaimana menyikapi hal tersebut. Keterbatasan modal. Pemerintah memang perlu memberikan perhatian kepada koperasi yang memang kesulitan dalam masalah permodalan. Partisipasi anggota. Sebagai anggota, koperasi sebaiknya harus mendukung kegiatan yang dijalankan oleh pihak koperasi. Perhatian pemerintah. Pemerintah harus bisa mengawasi jalannya kegiatan koperasi, sehingga bila koperasi mengalami kesulitan, maka koperasi bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Manajemen koperasi. Dalam kegiatan koperasi,
tentunya memerlukan yang namanya manajemen, baik itu dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelas saya tentang poin yang B, penggadaian syariah. Penggadaian dalam fikih disebut ran, yang dalam bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan, sedangkan menurut istilah adalah nama barang yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa ran adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu. Adapun yang menghambat penggadaian syariah antara lain, yang pertama, cabang penggadaian yang masih terbatas atau masih sedikit. Yang kedua, karyawan yang merangkap tugas. Yang ketiga, tidak semua sumber daya manusia memahami betul tentang penggadaian syariah dan penggadaian konvensional. Yang keempat, harus ada barang jaminan untuk memperoleh pinjaman. Yang kelima, kurangnya fasilitas yang menarik untuk nasabah. Yang keenam, masih banyak nasabah yang malu untuk datang ke penggadaian syariah. Yang ketujuh, kurangnya tempat penyimpanan atau tempat masih terbatas.